saya akan melanjutkan pembahasan dari adinda. Selanjutnya adalah pituitari anterior. Pituitari anterior memproduksi banyak hormon penting yang disekresikan pada darah apabila diperlukan. Hormon-hormon itu antara lain yaitu pertama, TSH adalah hormon yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sekresi hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. Yang kedua yaitu ACTH adalah hormon yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sekresi kortisol oleh korteks adrenal dan pertumbuhan korteks adrenal. Yang ketiga adalah FSH dan LH. Pada pria, hormon FSH mempunyai fungsi sebagai penghasil sperma, sedangkan pada wanita, hormon FSH memiliki fungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel ovum. Sedangkan pada pria, hormon LH memiliki fungsi sebagai perangsang produksi hormon testosteron. Sedangkan pada wanita, hormon LH memiliki fungsi sebagai pengatur produksi hormon estrogen dan progesteron dan juga berperan penting dalam proses ovulasi. Selanjutnya adalah hormon GH, yaitu hormon yang mempunyai fungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah hormon prolaktin, yaitu hormon yang fungsinya sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan payudara dan juga memproduksi air susu pada wanita. Sedangkan pada pria, hormon prolaktin masih belum begitu nyata fungsinya. Kemungkinan besar berkaitan dengan pertumbuhan organ seks pria. Dan yang terakhir adalah hormon endorfins yang berfungsi dalam mengurangi efek buruk dari stres dan rasa sakit, serta dapat melepaskan hormon seksual. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Letak kelenjar tiroid yaitu di bawah laring, di kiri kanan trachea. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroksin yang terdiri atas asam amino dan yodium. Fungsinya yaitu untuk mengatur kecepatan metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan syaraf. Kelebihan hormon tiroksin ini dapat mengakibatkan metabolisme meningkat, perasaan gugup dan emosional, nadi dan napas cepat dan tidak teratur. Kelebihan hormon ini pada saat pertumbuhan menyebabkan gigantisme. Dan selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yaitu kalsitonin yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan kalsium dalam darah. Dan di sini dapat dilihat mekanisme homeostasis. Jika kadar kalsium darah tinggi, itu akan menstimulus peningkatan kadar kalsium dalam darah ke kelenjar paratiroid, lalu dapat menghasilkan hormon kalsitonin yang dapat merangsang deposisi Ca2+ pada tulang sejati, mengurangi pengambilan Ca2+ dalam usus, dan mengurangi pengambilan Ca2+ dalam ginjal. Nah, jika kadar kalsium dalam darah rendah, itu akan stimulus penurunan kadar Ca2+ dalam darah ke kelenjar paratiroid, dan kelenjar paratiroid membebaskan hormon PTH yang dapat merangsang pembebasan Ca2+ dari tulang sejati, meningkatkan pengambilan Ca2+ dalam usus, dan meningkatkan pengambilan Ca2+ dalam ginjal. Dan selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Nah, letak kelenjar adrenal yaitu di atas ginjal. Terdapat dua bagian yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Pada bagian medula menghasilkan hormon adrenalin yang berpengaruh dalam penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Sedangkan pada bagian korteks menghasilkan hormon kortin yang dapat mempermudah perubahan protein menjadi karbohidrat. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Di dalam kelenjar pankreas terdapat sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Di dalam sel alfa terdapat hormon glukagol yang dibebaskan sebagai respon atas dasar glukosa yang rendah.
Pada sel beta terdapat hormon insulin yang berfungsi untuk yang pembebasannya dirangsang oleh meningkatnya kadar glukosa setelah makan. Dan di sel delta yaitu ada hormon somatostatin, dan di sel F belum diketahui hormonnya. Selanjutnya adalah kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Gastrin diproduksi di dinding lambung, dihasilkan oleh sel-sel dalam selaput lendir lambung. Gastrin juga hormon yang merangsang sekresi asam lambung atau HCl untuk membantu kerja lambung. Gastrin ini diproduksi oleh sel G. Ini sel G itu penghasil hormon itu untuk mengeluarkan hormon gastrin. Ada sel utama untuk mengeluarkan pepsinogen, ada sel dinding untuk mengeluarkan asam klorida dan zat khas lambung, ada sel lendir batang leher untuk mengeluarkan lendir, dan sel lendir permukaan untuk mengeluarkan lendir. Selanjutnya adalah kelenjar usus halus.